Terima kasih saya telah memberikan kesempatan pada sharing session ini. Yang ingin saya sampaikan kepada, nah sekarang bukan jadi adik tapi rekan, karena sama-sama alumni. Mudah-mudahan banyak alumni UNER ataupun ada beberapa dari universitas atau perguruan tinggi lain. Kita adalah rekan sesama alumni. Buat adik-adik mahasiswa yang masih atau akan lulus, masih ada kesempatan untuk meraih. You are the best. Raihlah opportunity, kesempatan, dan waktu yang sangat singkat bagi yang udah dekat-dekat dengan kelulusan. Prove it bahwa you are the best. Oke, saya akan mulai. Oke? Sukses faktor. Saya menginterview ada katakanlah 80-85% dari tim tangguh BP Indonesia yang kebetulan berada di Papua sana. Produksinya adalah gas yang diproses menjadi LNG. Kalau saya lihat partisipan salah satunya adalah senior manager dan expert untuk LNG production operation. Di situ ada nama Pak Yuniar Rusli. Dia sengaja memang saya undang untuk apabila ada yang interest, mungkin adik-adik mahasiswa ataupun rekan-rekan alumni yang kepengen tahu tentang LNG, kalau saya nggak bisa jawab, ada rekan saya yang saya undang for you, for free. Jangan khawatir, nggak akan di-charge oleh mereka. Gitu kan Bu Ratna ya. Jadi, this is for you, this is your time, and this is your opportunity. Ask. Nah, keluar kata-kata ask. Ask and ask. Nek wong Surabaya ngomong takono, ojo mbidek. Takono supaya ngerti. Takono ojo iki kasar dikit ya Mbak Ratna gak apa-apa ya Surabayaan iki. Procot Surabaya. Takono ojo mingkem wae jeplak iku. Ah, enggak wani ngomongin jeplak oh. Kamu punya mulut. Nek wong Surabaya enggak ngomong ngono kan. Jadi ask. Ask for what? Clarification. Untuk mendapatkan tambahan ilmu. Untuk mendapatkan tambahan pengertian yang mungkin saya salah. Untuk mendapatkan, untuk menggali, untuk thousand things yang bisa kita dapat. Apa itu asli sebenarnya? Hanya adalah attitude. Your attitude. Attitude is your behavior here in the heart. S-nya adalah skills. Skills di manakah letaknya skills itu? Your hand. Tangan kotor. You can do it. You can. You prove it. Dan K, knowledge. Knowledge here. So, us adalah segitiga emas. Antara IQ, EQ di hati ini, dan drive di tangan. Ada yang mau bertanya? Drive, saya kasih warna merah. Why? Drive is so important. Saya taruh di ujung paling tinggi. Ada yang bisa jawab? Bisa dibuka enggak ya, Bu Ratna ya? Bisa Pak. Jadi teman-teman bisa langsung open mic dari pernyataannya dari Pak Aziz nih teman-teman. Feel free ya. Mau nanggapin apa aja. Nggak ada sesuatu yang katakanlah salah. Semuanya benar. Semuanya dinilai good value. Semuanya ada maknanya. Ayo, monggo arek UNER. Ataupun siapapun yang hadir pada hari ini. Kecuali Pak Yuniar atau Mas Yuniar. Tolong sampean bidek. Kecuali ada pertanyaan. Ngono kan Bu Ratna ya?
Betul sekali, Pak. Halo, ada yang mau menanggapi why drive is red? Beratna, kalau gak aktif ngene yo ngantuk aku wis jam makan siang. Mari mangan siang itu biasa nih ngantuk rek. Nah, iki ada yang masuk. Monggo, Mbak. Ya, siap, silahkan. Oh, enggak salah kali. Halo. Halo rekan-rekan semuanya. Gimana nih? Tak kasih bocoran. Kenapa drive itu important, so important, very important, very, very, very important. Karena your responsibility, you make it happen, you yang bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Bahkan yang kuasa aja mengatakan, saya tidak akan merubah nasib kamu kecuali kamu sendiri yang merubahnya. You own the responsibility. Maka your responsibility itu adalah nomor satu yang paling mendasar adalah clarify. Apa aspirasi kamu sejak awal? Nomor dua, lihat, cari, identify, support, dan resources apa yang bisa membantu pengembangan diriku. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ini nggak common, nggak umum di dunia mahasiswa, yaitu mencari, meminta, mendapatkan feedback, input, suggestion. Bahkan kita itu punya coaching atau support atau mentor apapun disebutnya, ketika kita punya dosen pembimbing. Biasanya dosen pembimbing itu kita pakai hanya kalau kita butuhkan untuk maju melakukan apa namanya itu ya Bu Ratna ya, apa itu istilahnya itu mengajukan apa yang telah saya lakukan beberapa waktu ini, terus gimana Pak, ini benar apa enggak, ini salah total. Mereka adalah coach Anda, mereka adalah mentor Anda. Ask, Pak, aku ini punya aspirasi kepingin dada. Any input, Pak? Any suggestion, Pak? Cocok enggak? Nanti saya kasih sedikit bocoran tentang saya punya style. Nah, ketika saya udah berjalan dengan aspirasi dan sebagainya, saya harus memiliki satu rencana pengembangan diri yang realistis, yang dapat aku achieve, yang dapat aku istilahnya itu capai. Yang dapat aku capai. Tidak harus membayar, tidak harus modern, aneh, dan sebagainya. Sederhana. Kalau saya nggak bisa atau nggak terbiasa ngomong atau bercerita di depan crowd itu orang-orang yang banyak, ataupun ketika saya mau presentasi dan sebagainya, gampang pemulanya. Beli aja itu cermin yang gede, yang segede badan kita, latihan ngomong di depan cermin. Paling-paling yang jelek itu cuma satu. Adik, kakak, atau Mbak Yu, atau bapak, ibu ngomong, aduh Masya Allah, anakku semenjak mlebu UNER kok jadi wong gendeng. Kok ngomong dewi di depan koco? Gak masalah. Yang penting mimik kita, ya, raut wajah kita ketika kita ngomong, ketika kita mendeliver. It is about you. It is about your energy, about your drive. Everything is there. Maka practice make you perfect. Saya stop sebentar Bu Ratna. Ada questions, comment, suggestion, bla bla bla. Please feel free. Halo. Cek sini itu Bu Ratna ini. Kayak perlu digembleng ini titik-titik ini. Silakan Pak. Halo. Teman-teman boleh loh open mic
dan juga open kamera. Mungkin ada yang mau open mic dan juga open kamera? Lebih baik itu kalau open mic, open kamera, nggak via chat. Karena sambil berlatih ngomong di depan masyarakat, di depan umum, di depan, ya katakanlah Zoom ini umum lah. Apa perlu tak tunjuk aja yo, Bu Ratna yo. Tapi nggak fair ya, nek ono sing gelem ngomong terus malu-malu kucing kan nggak enak ya. Boleh kok Pak, bebas. Ayo, salah satu aja. Ono hadiah loh. Gitu ya Bu ya. Ada 2 hadiah Bu ya. Ada 2. Ya, ada 2. Ada sini orang Surabaya asli, makanya suaranya pun logatnya Surabaya. Rocot Mbak. Sekarang di mana Pak? Bali, Jogja? Kebetulan masih di Jakarta, kemarin balik dari Jogja. Ya, ada ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa di sana, mereka ngundang datang, baru kemarin pulang hari ini untuk UNER. Ayo teman-teman ataupun adik-adik, feel free, ask. It is your time, it is your opportunity. Jarang loh diundang oleh Bu Ratna, Bu Eli. Dan kali ini manfaatkan sebesar-besarnya. Kalau ada kesempatan lain saya akan sharing Bu Ratna tentang how to win the war, recruitment. Halo, ya wis nek gak ono ya gak apa-apa. Saya teruskan aja. Ini adalah Myers-Briggs Type Indicator yang saya bilang tadi, yaitu bagaimanakah saya nggak ngomong wong lain, aku. Nek wong Surabaya ngomong aku iki wis pokoknya paling top. Nah, kok ngerti kon paling top? Bagaimanakah cara saya mengidentify diri saya? Ada tool gratis di Google. Itu ada di bawah ya Bu ya. Bu Ratna kelihatan kan ya di bawah ya. Ada 16 itu silahkan diklik. Pertanyaan memang bahasa Inggris. Kalau nggak salah, ya bahasa Inggris, nggak ada choice kalau nggak salah. Kenapa bahasa Inggris? Karena zaman sekarang kalau tidak bisa IT, tidak bahasa Inggris, maka disebut, kalau zaman dulu buta huruf, kalau sekarang buta segala-galanya. Semuanya bahasa Inggris IT. Wong tukang sayur aja saiki wis iso WA-an, iso IG segala kok. Dia bisa memasukkan di dalam IG-nya. Saya kemarin ke Jogja naik andong, anak saya kepingin naik andong. Andong ini ngomong, Pak, anytime kalau sampean datang ke sini, Pak, ini WA saya, ini IG saya. Silakan diklik, saya akan set time dengan sampean, Pak. Loh, tukang andong ini wis canggih, apalagi kita. Oke, jadi ini adalah tipe-tipe tentang style. Siapakah orang UNER? Banyak para jurusan psikologi UNER itu top itu. Jelas itu hatam itu MBTI. Bu Ratna, ini jagonya MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Betul. Tapi sebelum ke Bu Ratna, tolong diklik yang 16 types itu di Google. Itu ada ya Bu ya, di bawah ya. Tolong dicatat di bawah ya. Teman-teman, rekan-rekan, adik-adik semua. Silakan pelajari. Itu apa? Extrovert. Nek wong Surabaya ngomong kakek cangkem, doyan ngomong. Itu apa? Introvert. Diem, malu-malu kucing. Kayak barusan ini. Ketokane semua iki. Bu Ratna, wong dibuka beberapa pertanyaan gak ada sing ngomong. Nek wong lain niku arek-arek teknik, wah langsung dicaplok, Mbak. Nah, S itu apa? Sensing. Yaitu panca indera yang berkuasa. Nah, T itu apa? Thinking. Semuanya dipikir. Sedangkan kalau F itu apa? Feeling, hati sedikit-dikit dimasuk no hati. Nek wong Surabaya ngomong waduh, mendem jero. Lah itulah dikit-dikit ditaruh di dalam hati, lama-lama meledak, Rek. Nah, sekarang apa itu N? N itu adalah intuit. Intuit itu future, ngelihat ke depan, ngelihat masa depan, ngelihat segala sesuatu big picture. Nah, itu N. Sedangkan P adalah perceiving. Perceiving itu easy going, apapun ayo. J adalah judging. Adalah
waktu, prosedur, langkah, dan sebagainya sangat penting buat dia. Nah, apa sih ciri ini orang ES katakanlah, extroverted sensing. Cirinya itu gampang. Nah, baru 2 hari yang lalu ada kejadian di Malang. Bu Ratna mbek aku ngomong-ngomongan, waduh, itu kayak aneh, aduh, kasihan rek, saiki bukan 130 tapi 280. Oh, nggak diajak omong sebelah iki, tapi areke extroverted sensing. Langsung jeplak-plak, ngawur, duduk 280, duduk 900. Loh, kon tekan di melok nimbrung ngomong. Tapi kalau orang introvert, dia akan ngomong, ngapain sih bahas-bahas, nggak melok nonton, nggak melok apa. Kayak ngerti-ngerti ODW, wis bidek wae ta. Sing penting kan kita itu fokus kerja selesai beres. Fokus belajar lulus cum laude, titik. Nah, itulah bedanya. Saya harap teman-teman, rekan-rekan, dan adik-adik semua pergi nyambangin Mbah Google, ngeklik tentang MBTI, minimal ojo dipikir ketika jawab ya. Karena kalau dipikir kita itu memilih. Itu tentang saya. Jadi apa yang kurang lebih cocok dengan saya, ya diklik aja. Jangan dipikir, nanti ini salah. Nggak ada salah. Nggak ada benar. Ini about you. It is about your style, your preference, your type, your type. For you to understand. If kita bertemu dengan orang lain yang tipenya beda. Sehingga saya bisa mengkondisikan keadaan, situasi, kondisi saya pada saat itu. Sehingga kalau saya pendiam, masuk ke arena orang-orang doyan ngomong, ya saya harus menyesuaikan diri. Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang harimau mengaum. Jadi masuk ya masuk, ngomong ya ngomong. Kalau semuanya doyan ngomong, awakku pendiam dan tetap diem di kono, ya disingkrikno, nggak dihawil. Nek wong Surabaya ngomong nggak dirahawil kon. Dianggap nggak ono. Itu sakit hati banget. Keberadaan kita dianggap tiada. Nah, harus kita bisa. Ada pertanyaan? Halo? Bu Ratna iki denger nggak sih aku ngomong iki? Kok diem semua ya? Dengar Pak, menyimak. Teman-teman kayaknya menyimak. menyimak Amin. gitu. Saya Nah, buka satu pertanyaan. Nah, biasanya sebenarnya fungsinya kita untuk mengetahui MBTI, ISTJ. Kita tipe apa sih? Nah, sebenarnya kan tiap manusia punya tipe yang sama, introvert dan extrovert. Tetapi mana yang lebih dominan, dan untuk pentingnya memahami MBTI ini seperti apa ya dalam proses rekrutmen, pencarian kerja, proses terus juga proses interview user itu tuh, atau proses tes rekrutmen di perusahaan-perusahaan multinasional. Pentingnya untuk seorang kandidat mengetahui MBTI-nya ini sebenarnya lebih dominan yang mana gitu. Oke. Sebenarnya saya nggak expect Bu Ratna yang komen atau yang bertanya, tapi monggo dijawab aja. Katakanlah saya ini secara gampangan atau secara common practice atau naluri manusia, saya akan lebih suka dengan orang-orang yang sama dengan saya, setipe dengan saya. Ya kan? Jadi kalau interviewernya orangnya doyan ngomong, orangnya talkatif, pasti dia akan terpesona dengan orang-orang yang talkatif. Namun talkatif yang kayak apa yang akan dicari? Talkatif yang kayak apa yang interviewer itu istilahnya itu sedang gali. Talkatif it's important, but knowledge harus mumpuni, karena setiap kata yang saya ucap menunjukkan who you are. Siapa kamu? Ada di dalam kata-kata, kalimat yang keluar dari mulut kita. Jadi talkatif is
Common practice. Jadi intinya interviewers, saya sebut akan mencari orang-orang kandidat-kandidat yang minimal setipikal. Tapi mereka punya trik banyak sekali yang akan dia lakukan untuk mencari best of the best-nya. Jadi kalau ada 10 the best, dia cari satu yang paling best. Dengan banyak cara. Maka pertanyaan Bu Ratna tadi, apakah pentingnya? Ya pentingnya adalah kalau saya mengerti. Ketika saya berhadapan, saya tahu style saya adalah introverted. Ketika saya interview, orang introvert itu biasanya berbicara dengan diri sendiri. Apa impact-nya? Minimal cepat galau, minimal nervous. Ntar pertanyaannya apa ya? Ntar begini ya, ntar begitu ya, bla 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 bla. Jadi berbicara dengan diri sendiri. Itu yang harus Anda lakukan, practice and practice ketika interview. Maka beli kaca, cermin tadi, untuk melatih diri menjadi orang yang siap dalam suasana dan situasi apapun itu. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak. Atau Bu Ratna. Tapi kalau ada mahasiswa yang tanya atau lebih detail, telung jam tak jabani. Mahasiswa ataupun rekan alumni yang lain, monggo. Nah, ini ada yang bertanya nih, mungkin bisa langsung open mic kali ya, Lebih Wahyu. senang gitu. Lebih senang itu. Halo, Wahyu. Wahyu Cahyono nih ada yang bertanya, Pak. Nah, silakan Wahyu. Cak Wahyu. Halo, Assalamualaikum Bapak. Mohon maaf. Mungkin saya izin menyampaikan langsung nih Pak. Karena posisi juga ada di tempat magang, jadi Cak Wahyu, tolong mic-nya deketin dong, kurang keras dong. Oh enggak Bapak, saya izin. Kurang keras Mas. Maaf ya. Enggak Pak. Jadi pertanyaannya, bagaimana Bapak sebagai HC nggih Pak, memandang hasil dari MBTI tesnya kandidat Pak? Lalu biasanya apakah memberikan tes MBTI itu dalam proses seleksi atau mungkin Bapak pernah memberikan MBTI itu setelah proses seleksi begitu Bapak? Bu Ratna, mungkin aku nggak nangkep suaranya. Apa pertanyaannya Bu? Oke, coba saya bantu ya Pak ya. Maksudnya Wahyu adalah Pak Aziz sebagai human capital memandang hasil MBTI tes kandidat itu bagaimana Pak? Bisakah biasanya apakah memberikan tes MBTI itu dalam proses seleksi itu setelah kandidat ter-hire atau diberikan offering diberikan offering itu diberikan setelah offering MBTI-nya atau sebelum offering? Ya, matur suwun. Cak Wahyu pertanyaan yang bagus banget. Masing-masing jawabannya adalah masing-masing company punya policy masing-masing. Ada yang pakai tool yang namanya MBTI, ada yang pakai tool namanya 4D Clarity, ada Insight. Wis wajek yep takono Bu Ratna lebih nguasain daripada aku. Nguasain banget tuh Bu Ratna. Kenapa nggak dimanfaatin ono Bu Ratna nek kono? Luar biasa. Anyway, company lain akan mengacu pada strategi yang lain. Jadi perusahaan A mungkin MBTI ataupun apapun tool itu akan dipakai untuk menjadi acuan memilih, menselect. Tapi company lain nanti itu dipakai untuk pengembangan diri ketika dia udah hire. Jadi itu nggak harga mati lah. Karena ini hanya preference, namanya aja preference. Itu Anda harus bisa ya masuk kandang kambing yang mengembek, masuk kandang harimau yang mengaum. Intinya adalah easy going. Ini saya berikan hanya untuk Anda semua mengenal diri sendiri. Sehingga ketika kita mau interview, contoh kayak Cak Wahyu ini tipikal udah kurang lebih Bu Ratna nek salah tolong dimaafkan aku. Introverted intuit. IN.
IN apa? INF. Nah, introverted, intuit, and ya feelingnya. Jadi ngomong feeling itu ngambekan, Mas. Ngambek bukan berarti negatif. Ngambek ojo dipelihara untuk menjadi negatif, tapi harus dipelihara untuk menjadi cambuk bahwa saya harus bisa. Saya harus enggak istilah anak-anakku ini baper. Enggak boleh baper. Saya harus bisa, saya harus maju, saya harus menang. No. Nah, introvert itu bukan berarti negatif. Itu pemberian yang kuasa. Itu ketika project itu orang yang type-nya atau preference-nya intuit, ada yang introvert, ada yang extrovert. Itu given. Namun dengan pendidikan, dengan lingkungan, dengan kita itu terbiasa dalam keadaan yang setiap hari kita lakukan dan sebagainya, maka itu akan dapat merubah kita. Masuk kandang kambing yang mengembek, masuk kandang harimau yang mengaum. Nah, itu intinya, Mas. Jadi tergantung, Mas. Nggak pakem ini. Ini saya perkenalkan untuk para rekan dan adik-adik semuanya, manfaatkan sebesar-besarnya. Salah satu di bagian di bawah grupnya Bu Eli ini ada Bu Ratna yang mumpuni soal type, style atau preference ini, yaitu kalau hari ini saya kenalkan cuma MBTI sekedar aja untuk saling. Ya, kalau ada yang ngomong MBTI, oh itu MBTI. I know it. Itu aja. Kalau lebih dalam nanti kita bisa buka session yang lain, Bu Ratna. Kalau khusus MBTI kasih 3 jam. Oh, itu tak tawari nih. Matur suwun, Cak. Pertanyaan yang bagus. Matur suwun. Kalau nggak ada yang lain, saya akan move. Oke. Ada sebelum saya lanjutkan ke sini? Coba aku tes teman-teman, adik-adik, rekan-rekan semuanya. Ini layarnya benar nggak udah berubah? Sudah, Pak. Key success component. Teknik ada 4. Teman-teman lain, ada yang mau jawab? Apakah berubah? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, Berubah. mantap. Kunci sukses tadi selain yang saya sebut di depan tadi adalah kalau dari segi Anda, saya, kita semua ada di dalam dunia bekerja. Apapun pekerjaannya, apapun. Mau perusahaan sendiri atau bisnis sendiri atau apapun itu. Maka dibutuhkan 4 pilar ini. Apa itu? Technical skills. Technical skills yaitu gabungan antara knowledge and hand. Jadi head and hand. Saya setiap saat saya belajar, saya baca, saya mengerti, dan saya melakukannya. Business need, setiap saat saya butuh, saya lihat di dalam dunia sekarang ini apa sih yang dibutuhkan oleh bisnis arena ini. Apa sih topik yang menarik? Kalau zaman sebelum COVID, itu yang namanya ibu-ibu jualan, itu susahnya bukan main. Ketika COVID, ibu-ibu langsung buka, apa itu istilahnya itu, jualan di WA Group dan sebagainya, kantong-kantong dan sebagainya, langsung diposting di IG. Ibu-ibu yang dulunya kemarin nggak bisa istilahnya itu bermain IG, TikTok dan sebagainya, sekarang jago TikTok, jago Insta, jago semuanya, Facebook dan lain sebagainya. Jadi business need itu harus kita baca, kita pelajari dan kita mengerti. Sehingga kita lebih mumpuni, lebih baik daripada kemarin. Behavior. Behavior adalah penting sekali untuk penting sekali untuk menjadikan kita orang-orang yang terpilih.
leader-leader terpilih yang lain daripada yang lain. Karena behavior adalah kunci sukses. Silahkan Anda cari di Gramedia atau apapun, ini nggak promosi, apapun toko bukunya tentang attitude. Ataupun browsing di Google. Attitude, ada thousands buku tentang attitude. Ada yang attitude is the key of your success. Attitude is everything. Thousands karangan tentang behavior, tentang attitude. Itu banyak sekali. Makanya zaman dulu ketika terutama saya, ataupun beberapa teman yang hadir mungkin itu, di zaman-zaman kita dulu, waktu SD, SMP, ada pelajaran yang namanya kayaknya aneh, tapi itu penting sampai sekarang. Yaitu pelajaran budi pekerti, behavior, attitude. Jadi itu kalau di budi pekerti itu, pelajaran budi pekerti itu dikemas oleh orang Barat menjadi life skills. Tuh silahkan di browsing, di Google tentang life skills. Thousands buku tentang itu. Penting untuk kita, penting untuk rekan-rekan maupun adik-adik yang lain. Untuk apa? Menjadi orang-orang yang terpilih. Terpilih. Ya. Performance history. Kalau bulan kemarin aku seperti ini, atau semester kemarin aku dengan wayangan apa Bu Ratna, GPA apa IP ya? Kalau per semester itu Bu Ratna masih offline, jadi aku anggap aja IP. Kalau semester 3 katakanlah, semester 3 ku IP ku 2,9. Apa yang saya bisa pelajarin dari performance history kemarin-kemarin itu untuk agar nilai IP saya lebih baik. Apa yang saya pelajari? Oh, nggak boleh belajar wayangan lagi. Harus benar-benar dicicil supaya benar-benar bagus. Supaya ada kenaikan menjadi 3 plus IP saya dan seterusnya. Jadi ingat, mau di company, mau di own business, mau di mana aja. Meskipun kita itu di organisasi, technical skills, business need, behavior, dan performance kamu wajib untuk dilihat dan dievaluasi. Sehingga hari ini saya lebih baik daripada kemarin. Dan hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Bagaimana caranya? Performance history harus kita evaluasi. Nanti saya kasih beberapa tool tentang itu. Questions, suggestion, please. Feel free. Halo. Halo. Ada pertanyaan? Halo? Oke, saya anggap nggak ada. Ini dari company sebelumnya, yaitu BP. Bukan BP Indonesia aja, tapi BP Global. Mereka mengatakan, what BP company, BP looking for a candidate. Mereka menjawab, we are looking for orang-orang yang passion to excel. Jadi hari ini harus lebih baik dari besok. Besok lebih baik dari besoknya. Besok dan seterusnya. Passion for knowledge and learning. Easy to adopt. Easy to adaptasi. To adopt segala sesuatunya. Dan drive for excellence. Dia nggak hanya kepingin menjadi yang terbaik, tapi yang terbaik di antara yang terbaik. Maka itu yang kita cari. Yang nomor 2, relating to people, communication. Communication itu big, luas sekali. Communication itu meliputi listening skills. Ya, listening skill.
Ada yang nyebutnya listening to the context, listening to the content, listening and understanding. Whatever the book yang kamu baca, intinya adalah listening and deliver the message short and sharp. Short, pendek, and sharp. Itu yang paling penting menurut ya BP, terutama BP Indonesia ketika mau mencari kandidat. Dan ada beberapa yang building relationship, one team dan sebagainya. Itu mengenai bagaimanakah saya bisa beradaptasi, bagaimana saya bisa berhubungan dengan rekan, baik rekan yang selevel di bawah, di atas dan sebagainya. Yang saya sebut dengan technical excellence itu adalah tentang head and hand, technical knowledge. Saya dengan banyak membaca, banyak ngobrol, banyak diskusi, maka my technical knowledge getting broaden and broaden. Dan yang terakhir adalah di sini ketika ngomong technical excellence adalah expertise. Nguasain di tangan ini. I can, I could, I would, and I will do it. Once I do it, goal, close the case, and done. Nah, itu yang kita cari. Dan yang paling penting juga adalah kita memiliki quality of thinking, quality of thinking. Yang saya sebut di sini adalah kita memiliki kapasitas untuk yang kalau di umum disebut mulutmu harimaumu. Ketika kamu berbicara itu menunjukkan siapa kamu. Jadi kalau ucapanmu, cara menjawabmu, omonganmu dan sebagainya itu ceplas-ceplos yang nggak jelas. Baik di YouTube ada itu banyak contoh dan sebagainya. Ataupun yang senang dengan apa itu rumor-rumor apa itu rumor itu aneh-aneh di YouTube. Kita bisa belajar bahwa ketika seseorang itu mengatakan sesuatu atau membahas sesuatu kita bisa lihat, dia nggak ngerti, dia bukan tipikal orang yang menjadi panutan, dia asal jeplak. Nek wong Surabaya ngomong, iku asal jeplak wae, iku cangkeme dan sebagainya. Itu yang paling penting yang harus Anda miliki adalah 4 pilar ini, yaitu passion to excel, relating to people, technical, dan yang terakhir adalah quality of thinking. Quality of thinking. Karena thinking kita akan keluar menjadi kata-kata, menjadi bahasa kita yang kita lontarkan. Pertanyaan, silahkan. Ya, ada satu raise hand itu. Ada yang raise hand, boleh open cam. Namanya belum diganti. Dengan siapa ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya MC. Perkenalkan Pak Aziz Agassi, selamat siang. Saya Gila. Saya memiliki pertanyaan Pak mengenai dengan keempat pilar ini. Pilar pertama yaitu terkait dengan quality of thinking. Bagaimana cara membangun quality of thinking itu sendiri Pak? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Aziz. Bagaimana cara membangun quality of thinking itu sendiri Pak? Mungkin untuk kita akan mempersiapkan di dunia kerja nanti. Terima kasih Pak. Sebelum saya jawab, saya kepingin lempar pertanyaan bagaimanakah membangun quality of thinking itu. Silahkan ada teman yang mau mencoba menjawab. Halo? Oke. Sekarang kalau nggak ada dua cara yang saya usulkan atau pandangan saya pribadi. Ada dua cara dan ini yang saya lakukan. Quality of thinking itu ada dua cara. Dan saya lakukan ketika saya diterima di BP Indonesia pada waktu itu long time ago 32-33 tahun yang lalu saya adalah lulusan pertama yang dari Surabaya
Arek Surabaya yang diterima oleh Arco Indonesia, Atlantic Richfield Company, miliknya Amerika, yaitu nomor 1. Ketika setelah diterima di sana, saya nggak ngerti tentang oil and gas. Apa itu geologi, apa itu reservoir, apa itu nodal analysis, apa itu apa ini dan sebagainya. Tapi saya memiliki kemauan, saya memiliki drive, yaitu saya harus mengasah, membuat my thinking lebih sharp daripada yang lain. Baik lulusan dalam negeri maupun lulusan dari Amerika. Apa yang saya lakukan? Setiap saya ada waktu pulang dari kantor, karena jam kerja pada waktu itu adalah jam 7 sampai jam 4:30. Pulang sampai di rumah, bila perlu saya nggak pulang di kantor itu, saya baca semua pelajaran-pelajaran yang ada atau teori-teori yang ada, apapun itu. Saya belajar, saya baca, saya mengertiin, sampai boleh dibilang setiap hari saya pulang ke rumah itu jam 8:30 paling cepat. Saya pelajarin. Besoknya saya coba praktekin. Prakteknya gimana? Ada teman saya ajak ngobrol, ya ngobrol iseng-iseng aja ketika istirahat makan siang atau ketika ya ada waktu. Menurut lu yang disebut dengan bla 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 itu apa? Wah, saya pikir itu gini. Enggak. Menurut saya adalah ini. Kenapa begini? Ini adalah ini. Oh, benar juga loh. Serius? Ya, tes ke orang yang kedua. Dan seterusnya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, saya yakin Mbak tadi pasti pernah katakanlah kuis ataupun tes ataupun ujian yang berbau menjelaskan, bukan pilihan multiple choice, bukan ya, menjawab. Kalaupun itu ujiannya atau kuisnya atau apapun lah istilahnya itu adalah multiple choice, coba dicernakan dengan menjawab benar-benar seolah-olah ujian tertulis. Coba, karena dengan Anda menulis, dengan Anda menerjemahkan pikiran Anda ke dalam tulisan, maka 2 kali pekerjaan yang Anda telah lakukan, menulis dan berpikir. Atau berpikir dan menulis. Dan ini sinkron. Sehingga apa yang keluar menggambarkan your quality. Di sini yang keluar adalah ini. Practice. Practice and practice. Namun kalau boleh saya usul. Kan kita, Bu Ratna, tolong dijawab Bu ya. Aku nggak ngerti nih UNER ini. Kalau ada mau jadi sarjana, ada skripsi, ada ujian akhir ya Bu ya? Ada skripsi, ada ujian proposal. Jadi sebelum skripsi ada ujian proposalnya dulu. Terus sebelum ujian proposal biasanya ada KKN, itu adalah pengabdian kepada masyarakat, dan juga magang. Magang itu kalau di sains itu namanya PKL, tapi kalau secara umum magang itu sekarang ada yang magang Kampus Merdeka 6 bulan. Yap. Jadi magang, skripsi, terus apa lagi Bu? Ya, sebelum skripsi ujian proposal dulu. Jadi ujian proposal, skripsi. Jadi ada 3 minimal. Skripsinya bisa lanjut nggak ke skripsi gitu. Dosen pembimbingnya ono piro Bu? Dosen pembimbing 2 Pak. 2. Loh, wong 2 orang dosen pembimbing. Cobalah bertanya, Pak, ini proposal saya. Proposal yang Anda tulis itu minimal menjadi acuan. The quality of your thinking. Quality of your thinking itu ada di proposal kamu. Ada di proposal aku. Jadi kalau ketika menulis itu ngawur kemana dan seterusnya, nggak ada alurnya, alirannya nggak jelas.
your quality of thinking is nggak jelas. Makanya ketika ada dosen pembimbing itu tanya, Pak, gimana Pak quality-nya Pak? Tulisan saya ini Pak. Mintalah, tanyalah, gali untuk your own self, you, my, untuk saya. Jadi itu Mbak, kalau boleh saya usulkan, mudah-mudahan mulai sekarang bisa. Kalau katakanlah, Pak, saya ini udah lulus Pak, udah nggak punya dosen pembimbing, lu kan punya konco. Cobalah Anda menulis. Menulis apapun. Contoh simpel aja, menulis 1 lembar, cerita apa aja lah. Katakanlah hari ini yang lagi hot tentang Shopee lagi layoff sekian banyak staff. Coba Anda tulis, ngarang aja nulis. Ya, itulah salah satu cara untuk melatih thinking kita. Sehingga begitu ada sesuatu, saya udah bisa langsung automatically klik and click. Itu aja Mbak, terjawab. Mudah-mudahan terjawab. Kalau belum puas, please let me know. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Halo. Baik Pak Aziz, terima kasih atas jawabannya, sangat menjawab sekali Pak. Sangat menjawab sekali. Oke, dengan Mbak siapa tadi? Dila Pak. Sorry, maaf. Dila Pak, apakah terdengar dengan jelas suara saya? Agak putus barusan. Mbak Zul? Baik. Zul? Dila Pak. Dila, Mbak Dila. Iya Pak. Oke, terima kasih Mbak Dila. Luar biasa. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan Mbak Dila ini mahasiswa atau udah rekan dengan saya? Alumni? Baik Pak, saya masih mahasiswa. Semester 7 sekarang Pak. Wow. My suggestion Mbak Dila, manfaatkan. Nah ini pekerjaan nih Bu Ratna ini. Manfaatkan Bu Ratna. Minta suggestion. Luar biasa. Saya udah ngobrol panjang lebar dengan Bu Ratna. Sejak Bu Ratna ini orang extroverted thinking. Luar biasa. Tapi judging dia. Time perfect banget itu. Segala sesuatunya dan sebagainya itu luar biasa. Manfaatkan beliau. Bahkan sejak kecil beliau itu udah melatih diri untuk menjadi entrepreneur. Begitu kan Bu Ratna? Ya Pak, tapi saya jadi malu nih kalau cerita itu. Nggak usah diceritain di sini. Tapi buat saya itu adalah inspiration for the people who really want to move up, move forward. Itu good sekali Mbak di-share kepada adik-adik ataupun rekan. Terutama Mbak Dila, I recommend you to close to Bu Ratna and talk, ask tentang quality of thinking. Kalau lihat stylenya relating to people easy untuk Mbak Dila. Untuk patient to excel ataupun technical saya rasa no problem. Cuman yang suggest saja. Every time Mbak mau ngomong atau mau pushback ataupun apa itu, kecepatan nada bicaranya direm dikit dong sehingga lebih mature, lebih langkahnya itu lebih bagus banget. Sekarang bagus, akan lebih bagus banget. Itu aja Mbak Dila, luar biasa. Is it okay Mbak Dila? Thank you so much Bapak. Luar biasa. Thank you. Anytime kalau ada pertanyaan buat saya, please feel free. Send me your WA, apapun via WA, I'm fine. Oke, ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, ini bocoran dari BP Indonesia. Sekali lagi, courtesy to BP Indonesia ketika orang-orang itu di hari pertama masuk. Katakanlah saya
nggak hanya yang baru join, maupun yang sudah senior pun kita lihat, kita nyebutnya 9 grade box. Kita nyebutnya 9 grade box. Jadi di sini ada 9 box. Box ini di sumbu X-nya adalah tentang performance. Kalau orang kampus disebut yang paling kiri itu adalah nilai terbagus A ya Bu ya. Nilai terjelek E atau F? Bu Ratna. E. E terjelek. Setahu saya E, Pak. E terjelek, yang A terbagus. Terbagus. Oke. A plus ada juga. Oke, anggap aja A lah. Nah, yang orang-orang ada di sumbu X pertama, sumbu X pertama itu adalah teman-teman kita yang berada. Kalau ujian nilai kita adalah E. Kalau yang di tengah-tengah ini nilainya rata-rata dianggap aja C. C itu ada 2 C karena dosennya kasihan sama kita, atau C benar-benar C. Nah, C ini dibagi 2, ada C kurus, ada C gemuk. Kalau zaman kuliah saya dulu. Yang paling kanan ini adalah kita yang disebut oleh Bu Ratna tadi, nilai B hingga A+. Nah, sekarang saya lihat ketika di semester 1 katakanlah, nilai saya adalah A, maka saya ada di kanan sumbu X-nya. Sumbu Y-nya gimana? Wah, kayaknya saya belum siap itu untuk benar-benar sampai di semester 3 nilainya tetap bertahan. Atau saya kayaknya tetap gini aja deh. Ini udah saya gaspol ini seperti ini. Maka suggestion-nya adalah kita itu harus ya memiliki, saya ambil satu contoh aja, high commitment yang lebih tinggi, dan willing to make a different step. Kalau kemarin belajar saya masih saya kasih waktu 2 jam per hari, sisanya 3 jamnya adalah hahaha, cangkruk dan sebagainya, maka saya balik 2,5 jam, ya 2,5 jam belajar, 2,5 jam cangkruk dan sebagainya, dan seterusnya. Ini adalah gambaran saja. Namun bila saya berada di kotak nomor 9, di kotak nomor 9 ini underperforming, ya, yang dibutuhkan cuma 1. Anda harus survive menuju ke tengah-tengah, apalagi sampai ke paling kanan, yaitu di box nomor 1. If kamu nggak bisa, maka kamu adalah the loser. Yang paling penting di sini adalah your commitment untuk merubah, untuk berani merubah, untuk berani berubah, bahwa saya bukan saya kemarin. Saya harus bisa. Lah kalau kuliah aja yang boleh dibilang kita sebagai dosen kadang-kadang membantu kok, memberikan nilai tambahan supaya bisa lulus. Nah, kalau di tempat kerja nggak ada itu. You will be go, moving forward, atau not go, out. The choice is yours. You make the decision for yourself. You, the only one, ya, take the risk and responsible. Jadi Andalah yang bertanggung jawab, Andalah yang membuatnya, dan Andalah yang akan menikmati hasilnya nanti. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Halo. Torik. Raise hand. Ibu ada Torik raise hand, Bu.
Ya, silakan Tori. Selamat siang, apakah suara saya dapat terdengar? Ya, Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Torik Ajra. Di sini saya mau bertanya, bagaimana cara kita untuk mengetahui posisi kita? Karena kan di sini tulisannya identify where you are. Bagaimana cara kita bisa mengetahui, oh saya berada di efektif, atau oh saya berada di key, atau saya merasa underperforming. Ya, Seperti ya. itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Torik. Ibu Ratna Torik ini adalah alumni dari, betul ya Mas Torik ya, alumni dari UNER Accounting, benar nggak? Betul Pak. Betul ya. Jadi alumni accounting yang udah beberapa kali, kalau nggak salah pernah kita ber-WA-WA-an, beliau ini udah, ya boleh dibilang menjadi sumber ilmu buat teman-teman atau rekan-rekan lain atau mahasiswa lain ketika mau apply di satu company. Dia udah melanglang buana di beberapa company, bahkan interview dan sebagainya. Begitu kan ya Mas Torik ya? Betul Pak. Betul ya. Oke. Karena Mas Torik udah alumni, maka yang bisa saya suggest, apakah saya ini termasuk orang yang high potential, not, atau less, atau lack, dan sebagainya. Ada dua option. Option pertama, bisa bertanya kepada teman yang dekat. Coba tanya ke teman yang dekat kemarin. Tanya. Yang kedua adalah, kalau pernah bekerja di satu perusahaan tertentu, walaupun 2-3 bulan di sana, tanya ke teman yang merasa dekat dengan Torik, dengan Mas Torik. Tanya, apa sih kelebihanku, apa kekuranganku, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kira-kira apa yang bisa saya improve? Tanya ke mereka. Dan yang mungkin juga bisa ditanya adalah, bisa ke bapak atau ke ibu. Namun bila Mas Torik dan memang dosen pembimbing terdahulu punya waktu, bisa informal ngobrol-ngobrol bareng dengan beliau. Tolong Pak, kasih masukan saya kira-kira selama saya di bawah pembimbingan Bapak, bimbingan Bapak, apa sih yang perlu saya tekankan atau saya perbaiki atau improve? Dan apa yang perlu saya kurangi atau saya rem dan sebagainya. Nah, di situ beliau akan mengatakan, atau bapak atau ibu atau dosen tadi atau rekan. Nah, itu bisa kita lihat. Di situ saya udah bisa membayangkan, oh kayaknya aku ini underperforming di mata mereka. Padahal menurutku aku ini udah key player. Nah, apa yang salah di antara saya menilai diri saya dengan orang lain melihat saya? Itu aja Mas Torik, saran atau suggestion saya. Terima kasih Mas Torik. Kalau masih ada pertanyaan atau kurang puas, please let me know Mas. Baik, terima kasih. Sudah cukup untuk saya. Terima kasih atas informasinya, Pak Ajis. Terima kasih Mas Torik. Oke, ini adalah sekedar tambahan dari pembicaraan tadi, yaitu ketika saya punya aspirasi bagaimana saya mendevelop aspirasi saya itu untuk lebih menjadi alat pemicu alat pemicu atau drive saya untuk mencapai tujuan. Nah, ini saya sebut juga di sini bahwa karir manajemen saya mencoba lihat di Google ataupun dimanapun banyak sekali itu sekarang toolnya. Saya juga katakanlah iseng-iseng ikut yang free training dan sebagainya untuk lebih mengerti. Kayak tadi saya share tentang tool MBTI. Itu hanya sekedar untuk sharing mengenai skills praktis-praktisnya saja. Nggak perlu deep. Nah, dari kenyataan kalau saya amati,
60% kita semuanya ini tahu bagaimanakah cara mencari training atau mencari development opportunity dan sebagainya. Namun hanya 20% saja. 20% saja. Jadi yang tahu dan mengerti 60%, tapi yang mengerti how to make it happen hanya 20%-nya. Jadi seberapa kecilnya ya kita ini mendrive diri kita sendiri untuk mencapai aspirasi kita. Seberapa kecilnya, tapi ketika nggak berhasil, kenapa saya ya? Kok ini, kok itu, dan sebagainya. Lihat ini, 60% yang tahu bagaimana mendapatkannya. Namun 20% saja dari 60% itu yang memiliki kemauan, memiliki drive untuk mengakses dan mendevelop dia punya aspirasi itu. Ini aja kalau saya. Dan yang poin ketiga, action yang tadi udah saya singgung beberapa kali, yaitu dapetin, tanya, minta masukan dari teman-teman ataupun dosen pembimbing ataupun dosen kita dan sebagainya, ataupun teman dekat kita baik di dalam maupun di luar kampus tentang tell me, about myself, tell me apa yang perlu aku improve ketika aku ngobrol, ketika aku Mbak Dila tadi, ketika saya mau mengasah, saya punya thinking, saya kalau ngomong tuh gimana? Ada kan orang yang ngomong bulat sekali, ke kanan ke kiri, padahal tujuannya to the point, ke situ. Tell me. Karena input, feedback, dan sebagainya itu sebenarnya adalah obat. Kadang-kadang kita nggak seneng dikasih feedback. Tapi itu adalah obat yang paling manjur dan gratis untuk your success. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau ada yang mau sharing sesuatu? Monggo. Halo? Ada yang mau sharing atau komen? Halo? Halo? Ada Dila, Pak, yang mau bertanya. Dila lagi, monggo Dila. Wah, Halo. mantap. Halo. Dila, silakan Iya. Dila. Ya, selamat sore. Terima kasih MC atas kesempatannya. Selamat sore Pak Aziz. Saya mau nanya lagi Pak. Jadi terkait dengan develop our aspiration, itu kan ada skill praktis. Nah, kira-kira dari menurut pendapat Pak Aziz sendiri, skill praktis apa yang misalnya kita bisa develop di sini Pak? Mungkin skill apa yang mungkin saya sekarang kan masih mahasiswa. Nah, kira-kira skill apa yang mungkin bisa saya persiapkan untuk menghadapi dunia kerja nanti Pak? Begitu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya bertanya ke Mbak Dila ini sebelumnya. Mbak Dila, aspirasi kamu kemana Mbak? Mungkin ngomongnya, sebelum dijawab, Mbak Dila dari mana aslinya? Saya sebenarnya dari Lamongan Pak. Oke, berarti jawabannya dalam bahasa Lamongan. Oh, baik. Oke, Mbak Dila. Skill praktis. Gampang, banyak. Kalau orang-orang ngomong communication skill, active listening, deliver the message dan sebagainya, aktiflah di dunia aktivitas kemahasiswaan. Ada katakanlah Bu Ratna atau Bu Prof Eli punya aktiviti tertentu, masuk minta, Bu kasih ono aku kesempatan Bu. Jadi ketua katakanlah ini ada karir day. Bu, aku mau Bu jadi adminnya. Di situ Anda mencoba untuk membuat katakanlah Excel yang paling excellent, Excel spreadsheet yang paling gampang, mumpuni dan sebagainya sehingga Anda bisa jual.
ke Bu Prof. Eli ataupun Bu Ratna ataupun Bapak dan sebagainya. Itu gampang aja. Excel nomor 1, nomor 2. Aku mau jadi lead-nya, Bu. Nah, kalau lead kan biasanya kan akan banyak ketemu dengan Bu Prof, Pak Prof, dan sebagainya. Sehingga kita udah terbiasa berbicara dengan orang-orang yang high level. Itu minimal yang saya bisa usulin. Sedangkan kalau understanding about the tool, tadi saya contohkan Excel, pakai Excel, ataupun PowerPoint. Ketika saya mau mendeliver hasil kerja saya ke PowerPoint, saya presentasiin, walaupun itu hanya ke Bu Ratna katakanlah, sekedar berdua, Bu, ini Bu ya, Pak, saya pakai presentasi aja Bu ya, daripada ini loh Bu, saya buat gini. Praktis kan? Ataupun dengan tool tadi MBTI, sehingga saya tahu, understand banget tentang my own style. Resource itu thousands ada di Google. Saya nggak ngerti soal kalau presentasi material dengan PowerPoint itu, saya nggak perlu banyak menampilkan data-data di belakang layar. Tapi ketika diminta, saya tinggal klik, go ke sana, klik, go ke situ. Apa itu? Saya coba di PowerPoint pelajarin. Oh, itu katakanlah linknya ke sana, ke situ itu pakai apa itu? Istilahnya itu hyperlink atau apa itu istilahnya itu. Ada di sana. Oh, saya mau nanti material saya itu di halaman ketiga itu keluar melayang-layang dan berhenti. Oh, itu ada di PowerPoint, itu di sini, itu di situ, dan sebagainya. Itulah yang saya sebut skill practice. Saya kepingin menjadi pembicara. Go menjadi lead-nya, koordinator, dan sebagainya. Maka membuka, ataupun jadi MC. Gitu ya Bu Ratna ya. Minimal jadi MC kan buka, orang pertama yang ngomong tuh paling nggak enak. Betul nggak Bu Ratna? Betul. Halo Bu Ratna. Iya, betul sekali Pak. Nah, orang nomor 1 yang berbicara di keramaian itu paling nggak enak. Karena semua mata memandang ke kita. Sangat nggak enak. Jadi seperti itulah. Itu yang saya bilang bahwa practice and practice will make you well-rounded. Gitu Mbak Dila. Ada yang terasa berat tentang skill practice tadi? Baik Pak, saya rasa cukup ya Pak, sangat menjawab sekali dan menarik sekali jawabannya. Akan saya coba untuk saran-sarannya. Terima kasih Pak. Sebelum terima kasih, saya bertanya ke Mbak Dila ini. Saat ini udah di semester 7, pernah duduk di bagian apakah di dalam aktivitas kemahasiswaan? Baik, kebetulan saat ini saya menjabat menjadi dirjen Pak di BEM. Mantap. Luar biasa Mbak. Itulah contoh skill practice menjadi seorang leader. A good leader, a powerful leader, inspirational leader. You have it. Luar biasa. Great job Mbak Dila. Thank you so much, Aziz. Untuk itu Bu Ratna, boleh saya memutuskan? Pak, boleh, bebas. 1 hadiah untuk Dila. Terima kasih Pak Aziz. Nanti Aplaus hadiahnya, Aplaus dong untuk Dila dong. ya Mantap. teman-teman bisa upload secara virtual dan Dila bisa ambil merchandise-nya di kantor DPKK UNAR ya di jam kerja. Ada 1 merchandise kaos dari DPKK Zasalengga. Ya, luar biasa. Dila, you have it. Thank you. Ada yang bertanya lainnya atau punya suggestion, komen, dan sebagainya? Please. Kalau nggak ada, ini hanya saran. Baik saya sebagai orang yang mau ngasih feedback,
ataupun ide, input, suggestion, dan sebagainya, baik saya sebagai teman, baik saya sebagai senior, alumni, dan sebagainya, maka kalau saya mau ngasih feedback, please be honest. Honest. Jangan, kalau dia nggak bisa, jangan ngomong, oh kamu bisa deh, kayaknya kamu mampu. Padahal kamu tahu, saya tahu, kita tahu bahwa dia nggak mampu. Talk. Cuman dengan halus. Ojo kayak wong Surabaya, wong kon memang nggak iso. Kon wis memang telo. Kata-kata telo metu di Mbak Ratna ini. Kon iki telo, gak iso kon iku, gak pasti kon iki gagal. Enggak gitu caranya. Caranya adalah oke, kamu nggak mampu, kamu kurang di sini. Namun bila kamu melakukan ini, saya yakin kamu akan mampu, kamu akan berhasil, kamu akan sukses. Ya, makanya drive inside. Keluarkan, kasih. Ya, kasih inspirasi, masukan-masukan yang membangun. Jangan justru menjatuhkan. Nah, ketika saya ngomong, katakanlah Dila tadi ngomong, Pak, saya ini mau masuk ke drilling. Kebetulan Dila ini dari technical ya, bukan non technical ya, kayak accounting gitu kan non technical ya, ekonomi. Dia technical. Tidak dibatasi menjadi seorang drilling. Katakanlah Dila ini seorang backgroundnya teknikal, dia berjilbab, maaf kata berjilbab. Tapi dia ngomong, saya pengen jadi driller. Ngomongnya ke orang A. Orang A, gila lu, kamu itu badanmu aja kecil. Kamu orangnya cewek. Berjilbab lagi, nggak mungkin deh kamu jadi driller. Siapa bilang nggak mungkin? Kalau tanya ke saya bilang mungkin. Namun yang kamu perlu perkuat adalah your thinking, yang tadi Dila tanya. Your leadership. Ya, your leadership. Dan your, ya, ketika kamu memberikan message dan sebagainya, harus clear and sharp. Praktis mulai sekarang, Dil. You will be the one yang akan kita cari. Dan terbukti di BP, di mana-mana itu banyak driller itu cewek dan berjilbab. Banyak, ada. Nggak tertutup gitu loh. Bukan driller itu bukan berarti yang megang apa namanya beat, memasukkan ke dalam lubang untuk apa namanya Christmas tree-nya ataupun BOP-nya dan sebagainya. Bukan, driller itu ada di sana yang menentukan, karena saya adalah orang yang punya thinking yang mumpuni. Saya punya skills dan knowledge yang kuat sehingga saya bisa minta, hey driller, kamu bapak driller, ngebornya nanti begini ya, begitu ya, dan sebagainya. Itu yang saya maksudkan. Jadi drive insight untuk orang lain itu merasa termotivasi. Dan bukalah, unlock. Unlock, dia punya kemungkinan growth-nya dia. Kamu kayaknya juga mampu loh kalau kamu itu menjadi bla 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 bla. Karena kamu tuh memiliki kemampuan di ini dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah energize. Lu buka deh. Di YouTube itu banyak itu. Di RDT, di mana-mana itu ada itu tentang, ataupun Jack Ma itu banyak itu. Di YouTube itu cerita tentang how kamu akan terenergize nantinya dengan nonton short videonya si Jack Ma dan sebagainya. Oke? Ada pertanyaan? Untuk kali ini pertanyaan saya stop buat Dila, yang lain dulu. Ya, ada yang raise hand itu, Mbak. Ada Thalia, Pak. Silakan Thalia. Halo, Mbak Thalia.
Halo, iya Bapak. Ya. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Thalia Alvirna Maulida. Saya dari Fakultas Hukum UNER juga di angkatan 2019. Di sini saya lebih ingin bertanya terkait dengan rekruter ya Pak ya, karena dari backgroundnya Bapak sendiri kan terkait dengan HR Director. Nah, karena saya juga kebetulan sudah pernah magang di suatu startup company dan duduk juga sebagai HR. Nah, yang ingin saya tanyakan ya Pak, terkait dengan bagaimana tips dari Pak Aziz sendiri untuk untuk seorang HR dalam melakukan suatu recruiting. Karena begini Pak, banyak sekali kan teman-teman juga membuat suatu personal branding yang sangat bagus gitu ya Pak, terutama di sosial media begitu. Tapi ternyata ketika sudah dihadapkan dengan suatu pekerjaan itu berbanding terbalik dengan personal brandingnya. Nah itu mungkin dari Pak Aziz apakah ada saran? Kurang lebih seperti itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Thalia. Thalia, kalau boleh ngasih saran, Thalia ini kan Iya orangnya Bapak. thorough sekali ya, thinkingnya luar biasa, thorough, apa ya, step-stepnya itu bagus sekali dan sharp, yang disebut short and sharp itu masuk ada di sana. Dan cuman kok kayaknya dikejar anjing ya. Memang di situ ada anjing ya Thalia? Enggak Pak. Enggak ya. Oke. Berarti ketika berbicara atau bla 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 harus menata apa ya, iramanya supaya makin kelihatan lebih wise and wiser. Oke, anyway. Untuk recruiter. Recruiter itu intinya apa ya? Recruiter itu harus menjadi kaya kalau saya. Mungkin Bu Ratna nanti tolong aku minta tolong ditambahin Bu. Bu Ratna ya, kan sampean juga punya banyak pengalaman. Recruiter itu adalah dokter. CV itu adalah katakanlah hasil foto ronsen dan sebagainya. Foto ronsen, dokter A dengan dokter B bisa menerjemahkan beda. Enggak beda jauh. Yang satu mengatakan kamu A, yang di sini B enggak. Cuman mungkin yang ini lebih fokusnya dilihat yang di sini, yang itu di situ dan sebagainya. Apa yang kita lakukan? Kita banyak bidek, ya, listen. Cukup bertanya 20% atau 10% lah kalau saya bilang bertanya. Tell me about yourself. Bidek. Ngomonglah si kandidat. Ya, si interviewee akan ngomong panjang lebar. Nah, yang penting-penting itu kita catat. Jadi buat saya pentingnya mencatat ketika interview session itu untuk dig deeper. Then you will find apakah dia the right one atau not. Jadi diam, tanya, diam, blang. Apalagi seorang legal. Seorang legal itu kalau di HR tuh used to be industrial and employee relation advisor atau expert di dunianya itu. Industrial atau employee relations. Sehingga bisa ngecek ini anak ini dari segi behaviornya bagus nggak? Karena kan kalau ada yang kuliah di psikologi attending di session itu segala sesuatu yang kita lakukan itu akan repeated dalam kondisi keadaan situasi yang sama dengan pada waktu itu. Saya katakanlah sukanya saya itu orang usil kalau keadaan itu senggang, tenang dan sebagainya, maka saya akan usil. Itu akan repeated ketika segala sesuatu itu akan same, ya, sama keadaannya, situasinya dengan yang itu. Sehingga saya akan dapat melakukan itu. Loh, apa hubungannya? Nah, saya dapatin kandidat ini ngomongnya bagus banget. Terus ketika saya tanya, pernah enggak atau ceritakan pada saya satu keadaan di mana Anda itu termasuk melanggar
Apapun itu di dalam dunia kerjaan, apapun itu. Oh ya Pak, saya beberapa kali terlambat Pak. Ya memang itu ya cuma 10 menit, 5 menit. Jadi ya biasalah itu Pak. Nah, itu biasa Pak. Itu biasa Bu. Itu yang perlu digali. Kenapa begitu? Dia menganggap segala sesuatu yang kecil itu biasa. Sekali ini kecil, besok kecil, lusa kecil, satu hari nanti akan besar. Jadi disciplinary action must be taken. Entah itu diperingatkan secara ya informal, ngobrol-ngobrol sambil tegur, dikasih feedback, dikasih ya arahan dan sebagainya. Bahkan at the end kalau tetap itu dia lakukan harus ada tertulis supaya dia aware. Katakanlah seperti itu. Nah, namun kalau saya yang tadi MBTI itu saya nggak ngerti. Katakanlah Mbak Thalia tadi mengatakan saya ini orangnya introverted. Musuh saya, kandidat saya extroverted. Wah, orang introverted akan tergila-gila dengan kata-kata mutiara yang banyak dilontarkan oleh seorang extroverted tadi. Gitu, Mbak. Bu Ratna, monggo ditambahin kalau ada yang perlu atau dibenarin, Mbak. Atau Bu Ratna. Iya, Pak. Jadi kalau misalkan pengalaman saya sekarang adalah saya banyak sekali melihat bahwa it's human capital atau recruiter itu bukan hanya melihat dari besarnya IPK, tetapi juga dilihat dari bagaimana kompetensi skill yang dimiliki, apakah melalui pendidikan non formal, sertifikasi kompetensi BNSP, karena sekarang juga pemerintah memfasilitasi melalui Badan Nasional Sertifikasi Person, yang dimana setiap kompetensi itu ada sertifikasi profesinya, yaitu di bawah naungannya BNSP. Teman-teman bisa cek, teman-teman bisa pelajari. Dan untuk kompetensi-kompetensi bidang yang mungkin digital marketing, terus juga yang memang berbau soft skill, itu pun dari Universitas Airlangga pun menyediakan program, di mana program itu adalah namanya Career Buddy Program, yaitu mempersiapkan diri mahasiswa mulai dari preparation-nya, mulai dari CV, terus juga mereka bisa mendapatkan coaching, mentor, yang dimana selama selama 1 bulan tersebut dengan mitra, seperti mitranya itu adalah education technology seperti Job Hunt, seperti Career Lab, seperti The Bimbing, di bimbing.id, terus juga ada The Bright Internship. Nah, di mana itu teman-teman selama 1 bulan itu dipertemukan dengan mentor-mentor perusahaan, HRD, dan itu free disponsori oleh DPKK Universitas Airlangga. Kemudian baru-baru ini kita juga memberikan sponsor untuk 100 orang terpilih untuk sertifikasi BNSP di bidang digital marketing. Nah, kuliah memang adalah kewajiban utama kita kepada orang tua, kepada universitas yang sudah menerima kita, tetapi kita juga punya kewajiban terhadap diri sendiri, yaitu bagaimana Anda bisa menambah soft skill atau meningkatkan capability diri Anda. Gitu. Capability meningkat, maka apa yang teman-teman inginkan, termasuk ingin berkarya di perusahaan yang bonafit, multinasional, dan juga bertemu dengan HRD atau bos yang memang bisa membawa Anda berkembang seiring dengan pertumbuhan perusahaan, itu juga akan beriringan dengan peningkatan capability Anda gitu. Yang penting adalah kuncinya adalah keep kontak dengan kontak yang memang sudah Anda miliki, jalin relasi dengan baik dimanapun Anda berada, attitude nomor 1 dan kemampuan untuk belajar dan berkembang. Iya. Gitu sih. Matur suwun, Bu Ratna. Aziz, saya bisa ikut komen? Ini baru ini, keluar ini aslinya ini. Pak Junior ini adalah rekan saya dulu teman SMA ini. Dari SMA Wijaya Kusuma. Cuman ya maaf kata kalau Pak Junior dari SMA yang top, SMA Negeri 1, kalau saya lebih top SMA Negeri 9.
Ya, ya, Tapi intinya sama-sama media SMA-nya kusuman. tetanggaan ya, Pak? ya. Ya, kalau Bu Ratna 5 ya, Bu ya. Ah, enggak, Pak. Tapi deket-deket lah. Oke, Ya, ya. monggo Mungkin Pak Junior mau dulu ya. minta Saya izin ke Bu soalnya Ratna bukan ke saya. oh iya, iya. Jadi ini tadi mungkin ke rekan-rekan sekalian atau mahasiswa sekalian tadi. Apa yang disampaikan oleh Pak Ajis, bagaimana kita uh, untuk menyiapkan tadi ya, kita katakan ada 4 pilar, kemudian technical skill atau hard skill dari university sebetulnya itu modal dasar yang sudah kita miliki dari perguruan tinggi, nanti bentuk mungkin hasil akademik IP atau apapun. Tetapi kemudian ada pilar lain yaitu bagaimana passion kita, bagaimana cara kita mendevelop. Jadi kemampuan kita mendevelop sehingga tadi disampaikan oleh Cak Ajis tadi ada kuadran tadi ya. Bagaimana kita mendapatkan hasil, bagaimana kita pencapaian kita apa? Di antaranya ada yang beyond expectation, ada yang below, ada yang mid expectation. Kemudian potensial growth-nya bagaimana. Nah, tadi saya sampaikan oleh Pak Ajis tadi, kecepatan ya, soalnya apa sholat ini. Jadi sampaikan tadi bagaimana kita passion kita apa. Kemudian bagaimana kesiapan kita untuk terdevelop. Ya, tadi kan pertanyaannya itu kan, kita diharapkan menggali. Nah, sehingga pertanyaannya kadang-kadang jangan-jangan nanti HR akan menanyakan, passion-nya apa sih sekarang? Atau inginnya jadi apa? Atau kemudian ditanyakan bagaimana cara, apa yang sedang dilakukan sekarang untuk mendapatkan passion itu. Jadi kadang-kadang pertanyaannya kan langsung ditanyakan, apa sih minatnya? Kemudian bagaimana tadi untuk mencapai minat itu? Bagaimana kita menaikkan kemampuan kita? Tadi dikatakan ada yang mulai awal terlibat dalam club discussion atau activity, tapi pertanyaan apa yang saya sampaikan, masing-masing dari katakanlah peserta webinar ini sudah mulai tahu bahwa saya siap kalau seandainya ditanya oleh HR, apa yang saya lakukan sekarang untuk mendevelop our core kompetensi yang sudah saya dapatkan dari perguruan tinggi. Bisa nggak kita menjawab? Misalkan tadi Mbak siapa tadi yang katanya sekarang sedang di startup, Mbak Dila atau Mbak Talia. siapa tadi? Ati. Ya. Talia, Mbak. Mungkin bisa katakan, oh ya sekarang saya memang ingin berterjun di bidang HR, karena itu saya pun sekarang magang. Dan mungkin saya terlibat dalam klub, katakanlah Mbak Dila. Saya ada di dalam community, katakanlah apa jurusannya Mbak Dila tadi apa? Hukum, Pak, Fakultas Hukum. Mbak Dila Fakultas Hukum, semuanya hukum ya. Oke, saya sekarang ada di dalam, dulu ada yang namanya Permahi ya, atau LBH atau apa. Itu paling tidak memberikan gambaran bahwa passion saya ingin menjadi praktisi hukum, dan saya punya kemampuan, saya punya keinginan, saya ingin meningkatkan core kompetensi saya menjadi praktisi, misalkan seperti itu. Atau kalau misalkan bidang engineering atau teknik, saya lihat kan di Erlangga sudah ada ya jurusan teknik elektro segala macam. Saya ikut dalam community renewable energy. Nah ini untuk menunjukkan bahwa saya memang ingin terjun di bidang ini. Tapi kalau misalkan sedang ingin menjadi entrepreneurship, ya saya mungkin sekarang sedang merintis startup ini. Saya ada di dalam komunitas ini. Jadi itu paling enggak apa yang harus kita siapkan saat ini untuk menunjukkan bahwa saya ingin ternilai dan mempunyai aktivitas untuk menuju excellence. Kan hanya sekedar memperkaya atau mendapatkan akademik yang pada dasarnya itu technical core-nya. Tapi saya ingin mencapai pilar-pilar yang lain. Kemudian katakanlah dalam communication skill, saya juga aktif di dalam grup diskusi atau apa gitu. Jadi artinya kita siap dengan pertanyaan how we are, apa yang sedang saya pelajari sekarang, apa yang ingin saya pelajari nanti, dan bagaimana saya ini. Misalkan, saya membaca buku, saya membaca majalah komunitas, saya membaca majalah sains, saya membaca majalah apa, bidang-bidang yang akan saya tonjolkan sebagai excellence kita untuk mendapatkan apresiasi dari HR bahwa saya punya potensial skill yang sedang saya kembangkan, dan saya yakin
perusahaan akan melihat. Karena di dalam perusahaan, katakan oleh Pak Aziz tadi, kadang di perusahaan dikatakan, awas, kamu hanya saya beri kesempatan untuk ada di bidang ini hanya 2 tahun tuh. Sehingga sekarang ada istilah your journey 3 tahun lagi loh akan dipindahkan ke tempat lain. Mungkin itu Cak Aziz. Ya, Sama matur suwun. Ya, itu. Matur suwun Cak Yuniar. Saya pengen nambahin siapakah sih Pak Yuniar ini atau Cak Yuniar ini? Cak Yuniar ini begitu lulus dari SMA, saya punya satu komitmen, satu aspirasi. Saya masuk teknik kimia. Kalau Cak Yuniar ini aspirasinya multitasking aspiration. Dia tes di UNER, di kedokteran umum. Dia keterima di kedokteran umum. Nggak hanya keterima di situ, namanya dia itu Junior Rusin, bla bla bla. Ketika dulu itu kan tes itu kalau nama yang sama nggak bisa. Dia tes juga di ITS, teknik sipil kalau nggak salah. Keterima dua-duanya dia kuliahin. Nggak apa-apa. Ini untuk memberikan energize kepada adik-adik rekan-rekan UNER semuanya. Dia kuliah di kedokteran umum yang notabene gila-gilaan belajarnya. Dan dia kuliah di sipil ITS yang juga gila-gilaan tugasnya. Bareng masuk semester 1 goal, masuk semester 2 goal, masuk semester 3 dia mulai memilih aku harus tetap ke kedokteran umum, nggak aku lepas. Lalu sipilnya dilepas, tapi aku nggak mau ngelepas ITS-nya, engineering-nya. Dia ngelamar untuk pindah ke teknik kimia. Diterima dengan catatan mata kuliah yang sama-sama itu diterima, yang lain kamu ngulang. Makanya jatuhnya kalau di ITS adik kelas saya, kalau dia di kedokteran umum satu letting sama saya, satu angkatan dengan saya. Nah, tapi yang terjadi apa sampai Dr. Andes zaman dulu Dr. Andes Med ya. Dr. Andes Med dia dari UNER. Terus Energize Yun, energize Mas Yun. Kedokteran Dr. Andes Med di kedokteran UNER, tapi teknik kimianya tetap jalan. Namun di akhir cerita, finally dia memutuskan aspirasinya jadi engineer. Padahal kalau jadi dokter sekarang dokter spesialis dia. Teman dekatnya dia spesialis bedah tulang. Nah, itulah cerita tentang sepintas tentang siapakah Mas Junior ini dan saya undang. Saya juga ngundang salah satu alumni dari UNER, Pak Agus Tomo, mudah-mudahan beliau dial in, mudah-mudahan. Mas Agus Tomo ini adalah alumni dari accountingnya UNER. Dan beliau sejak 3-4 bulan, lupa saya, tahun yang lalu beliau adalah VP ARC, Accounting, Reporting, and Controlling. Di BP Asia Pasifik, bukan BP Indonesia loh. BP Asia Pasifik mencakup Australia. Kemarin kita masih punya Vietnam, mencakup Vietnam. Kalau nggak salah sekarang dia mencakup India. Jadi luar biasa potensi daripada UNER. Tapi kenyataannya, berapa banyak sih yang berani apply dari luar Jatim? Jago kandang Bu Ratna. Dorong, harus keluar. Itu ada Mas Karno nggak tahu, ada Soekarno namanya. Accounting juga UNER. Dia di ConocoPhillips. Jadi accounting advisor kalau nggak salah title-nya, saya lupa. Dari UNER. Tapi berapa banyak? Cuman segelintir yang berani take the opportunity, the challenges, saya sebut challenges, dan syukur alhamdulillah mereka sukses, survive, bahkan more than success kalau saya bilang. Tapi apakah teman-teman yang lain, adik-adik yang lain ini berani? Itu yang saya tunggu. Itu jawaban hanya kita-kitalah yang menjawabnya. Bukan saya, bukan Bu Ratna, Bu Eli, ataupun Pak Bambang Sekti ya Bu ya. Ya Bu Ratna ya.
Pak Bambang Sekti bukan, tapi you make it. You prove it. You decide it. And you must take the opportunity for the success, for your success. Oke, saya lanjut. Discussion. Siapa yang mau share? Reflect experience of positive conversation yang pernah Anda lakukan. Apa yang menjadi conversation itu sangat bermakna bagimu dan kenapa? Ada yang berani share atau mau share? Please, waktu kita Bu Ratna dikasih sampai jam berapa ini? Apa lanjut terus? Sampai jam 3, Pak. Sekarang jam biru, Pak? 14.52, Pak. Oke. 8 menit. 5 menit lagi. Ya. 5 menit lagi. Ini saya anggap tolong dipikir, tolong dijawab by your own self. Tolong. Ini prinsip-prinsip aja, yaitu develop a partnership untuk mendevelop myself, my own. 70, 20, 10 ini lagi gamblang-gamblangnya ditekankan di semua company. 70 adalah self development. 20 kalau ada ya project-project saya ikut dan sebagainya. 10% baru kelas. Training di kelas dan sebagainya. Jadi tolong yang paling Anda harus lakukan adalah menguasai, mengerti, dan mendalami dengan benar apa yang menjadi aspirasi kita. Tolong tekankan itu depth and breadth-nya. Jadi kita benar-benar mumpuni. Kalau Mbak Thalia tadi mengatakan, saya kepingin menjadi HR. Pelajarin HR. Ada Bu Ratna. Talk to her. Ask her. Karena tadi di awal-awal ask. Takono, ojo bidek. Ojo meneng wae. Go. Meet her. Meet him. Meet everybody. Talk. Ini saya skip. Ini salah satu masukan aja. Faktor yang mempengaruhi your success adalah performance dan potensial kamu. Kamu harus tahu performance aku ketika kuliah itu kayak apa, di mana kekuatanku. Katakanlah saya orang hukum itu kan banyak, tapi saya terus terang nggak ngerti. Cuman yang saya tahu, apakah Anda menguasai banget tentang ya sendi-sendi tentang ilmu hukum itu sendiri dan potensialku di mana? Katakanlah di sini atau di sana dan sebagainya. Readiness. Begitu saya lulus, apakah saya siap kalau masuk satu industri? Bagaimanakah saya harus mampu bersaing? Karena saya sebut di sini bahwa di bagian bawah, being realistic at a current situation, companies have smaller, flatter organization yang ini akan more competitive for you to progress, to be selected. Lebih susah, lebih stringent, lebih harus ya, lebih, ini saya tambahkan kata-kata harus menjadi yang best of the best-nya. Jadi nggak cukup kalau saya the best, harus menjadi best of the best. Top-nya. Jadi kalau mau menjadi pemain sepak bola ya jangan kelas abal-abal, sekalian menjadi yang top. Kalau mau menjadi seorang HR, ya belajarlah dari ya contoh Bu Ratna udah banyak itu. Kalau kemarin ngobrol kanan kiri kita itu menarik sekali itu ilmunya itu, baik ilmu pelajaran maupun ilmu di dalam lingkungan sehari-hari atau dalam informal learning-nya. Oke, saya nggak akan bahas ini karena ini hanya sekedar improvement. Saya akan ke sini. Saya tantang. Your action. It is about your responsibility to move up, to move forward.
to go beyond the others. It is about me, it is about you, it is about us to take action, to be the winner or fail. It is about you and you made the decision. Kamu yang harus sudah memutuskan itu. You have to make a decision now. Tuh, ini adalah sekedar tambahan aja. Kalau kepingin begitu lulus daripada nganggur, ya jalan-jalan ke kanan ke kiri. Ini banyak ya ide-ide yang bisa dipakai. Kalau saya pada waktu itu saya sarankan ke beberapa teman, kamu kurang bahasa Inggris ya, kamu mau belajar bahasa Inggris ya, coba deh ngajar bahasa Inggris walaupun gratisan, kamu nggak usah dibayar, bilang aja di TK atau SD minimal kamu harus membaca sebelum ngajar. Sehingga kamu practice and practice. Ini salah satu contoh. Yang kedua, ngomong ke universitas, Bu, saya mau jadi asisten lab deh. Atau menjadi asisten Ibu, no need untuk dibayar, Bu. Tapi saya supaya bisa bergaul, supaya bisa lebih banyak ya berinteraksi dengan siapapun. Atau magang dan sebagainya. Ini saya sebut juga start your own business dan sebagainya. Ini hanya sekedar inputan. Senario 1, 2 enggak saya bahas. Quiz untuk hadiah. Saya ada 9X. Ya, 9X. Saya kasih 4 kesempatan kita menarik garis. Ya, saya kasih 4 garis. Tolong letakkan garis-garis itu dan garis-garis itu menyentuh melalui semua tanda X tersebut. Ada yang bisa jawab? Volunteer. Ini hadiah kedua belum didapatin siapapun ya, Bu ya. Ada yang bisa jawab? 4 garis itu harus. Ini just about logic thinking. Ya, logical thinking Anda. Bukan rocket science, bukan yang sesuatu matematik yang susah-susah. No. Ini hanya sekedar membuktikan tentang conceptual thinking Anda. Ada yang mau mencoba? Ada yang raise hand? Nggak ada benar, nggak ada salah. Supaya waktunya tepat pukul 3. Halo? Mbak Talia, Mbak Dila, monggo kalau nggak ada yang berani mencoba. Penasaran, saya mau panggil 1 orang aja ya, Bu Ratna ya, boleh ya Bu? Oke. Seberapa antusiasnya? Tadi udah cewek, saya ambil cowok ya. Coba Mas Dimas Septo Nugroho. Halo Mas Dimas. Iya Pak. Halo. Oke, Mas Dimas. Jawabannya gimana itu Mas? Ini nggak ada, kalau saya lihat nggak ada aturan buat harus nggak ada aturan nggak boleh lebih dari 4 titik ini ya. Jadi menurut saya dari 9 titik. Ya, pokoknya gambarnya bebas dimulai dari mana aja. Yang penting 4 line saja mengenai ke 9X ini. Oke, dari titik kanan bawah ujung. Oke. Terus ke tengah. Kanan. Jadi gini ya, kanan bawah ujung. Kanan. Terus ke yang tengah. kanan. Oh, kanan ke tengah. Ya. Kanan bawah. Oke. Nah, itu betul. Ini ke sini. Ke tengah yang baris kedua, Pak. Oh, ke sini. Nah, iya. Oke, terus? Terus lanjut ke atas lagi, ke ujungnya. Ya. Lalu ke bawah. Terus?
ke bawah lagi. Terus? Ini boleh saya lanjutkan, Pak? Maksudnya Boleh, diteruskan boleh. gitu. Terus? Ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Lalu ke atas lewat titik yang bawah tengah. Sini. Ya, lalu ke atas lagi. Atas. Ya, betul. Ke atas yang kanan pinggir itu, lalu ke atas lagi. Atas lagi. Lalu ditarik ke kiri. Kiri. Lurus. Langsung sampai ujung, Pak. Ini. Ya. Oke, terus? Udah, Pak, itu 4 garis. Oke. Kita lihat jawabannya. Oke. Betul jawabannya, Bu Ratna. Jadi Mas yang satu ini mendapatkan souvenir yang kedua. Terima kasih banyak, Pak. Aku yang Oke, terima kasih ke Dimas. Mas. Mas Dimas, silakan berhubungan dengan Bu Ratna. Iya, Dimas sama Baik, Pak. tadi siapa? Dila. Dila. Ya. Ya, Dimas sama Dila nanti bisa ambil kaosnya di DPKK Universitas Airlangga di jam kerja, di jam 9 hingga jam 3 sore. Boleh kapanpun teman Dila sama Dimas untuk ambil, nanti bisa hubungin mbak-mbak yang di resepsionis, ada Kak Rosa dan juga Kak Syafa untuk pengambilan merchandise kaosnya. Luar Thank you. biasa. Terakhir, Bu. Bu Ratna. Ya, monggo Dimas, ada. Oh, enggak, Pak. Cuman terima kasih. Terima kasih ke Terima kasih banyak. Bu Ratna dan Ya. Bu Prof. Eli. Terima kasih Bu Ratna, Bu Eli. Dengan Pak Aziz juga. Sama-sama. Penutup. The future is bright, but completely different. Saya ulangi, the future is bright, but completely different. Artinya kalau saya berpikir seperti yang hari ini, maka ke depan saya akan menjadi the loser. Kalau saya melakukan segala sesuatu seperti apa yang hari ini, saat ini saya lakukan, maka jangan harap Anda akan keterima di satu perusahaan global. Perusahaan atau industri yang multinasional. Perusahaan ataupun company yang good. Maka you are the loser. Matur suwun Bu Ratna. Mudah-mudahan the future is bright but completely different akan memicu adik-adik rekan-rekan kita semua pada hari ini. Matur suwun Bu Ratna.